Bang! Dua sosok manusia tiba-tiba bersilangan di langit. Ledakan seperti guntur rendah terdengar di langit saat kepalan tangan dan kaki melakukan kontak. Sosok-sosok itu melakukan kontak sesaat sebelum mereka dengan cepat melintas dan mundur. Langkah kaki satu orang agak kacau. Jelas, dia menderita kerugian kecil dari tabrakan ganas itu. Hehe, penatua pertama Suqian. Apakah Anda benar-benar memperlakukan saya seperti Han Feng dulu? Kaki Han Feng mendarat di udara kosong saat dia menstabilkan tubuhnya. Dia dengan dingin menertawakan Suqian, yang terhuyung-huyung tidak jauh. Tak disangka kekuatanmu benar-benar meningkat sebanyak ini selama beberapa tahun ini. Namun, taktik kecil ini sepertinya tidak cukup jika kamu ingin mengalahkan aku yang dulu. Suqian mungkin sedikit dirugikan, tapi dia tidak kehilangan dirinya saat dia menjawab dengan suara samar. Orang tua, aku hanya bermain denganmu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya hanya memiliki taktik kecil ini? Jika saya tidak kehilangan api hati laut, membunuh Anda tidak akan membutuhkan banyak usaha. Han Feng menggelengkan kepalanya. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika fluktuasi energi panas yang luar biasa kuat tiba-tiba ditransmisikan dari langit dalam jarak yang dekat. Bahkan ekspresi Han Feng sedikit berubah saat dia merasakan kekuatan fluktuasi energi ini. Tatapannya buru-buru beralih ke sumbernya sebelum matanya tiba-tiba menyusut. Xiao Yan. Seorang pria muda berjubah hitam sedang mengepakkan sayapnya. Dia digantung di udara ke arah Han Feng memandang. Ada dua kelompok api berwarna berbeda di atas tangannya yang berinteraksi satu sama lain. Mereka melepaskan gelombang energi yang sangat liar dan mengerikan saat mereka bergabung. Han Feng tidak asing dengan situasi seperti ini. Saat itu, dia terluka oleh teknik Dou, api surgawi, Xiao Yan. Dia berakhir dalam keadaan yang menyedihkan karena jiwanya meninggalkan tubuhnya karena teknik ini. Oleh karena itu, hatinya bergetar hebat begitu dia tahu apa yang terjadi. Dia jelas mengerti bahwa kekuatan mengejutkan dari teknik Dou Song teratai api Xiao Yan pasti akan menyebabkan kerusakan besar bahkan bagi seorang elit Dou Song. Sementara Han Feng merasakan tindakan Xiao Yan, Mo Tianxing, yang mengalami pertempuran yang sangat intens dengan dokter peri kecil, juga merasakannya. Tatapannya berbalik dan ekspresinya berubah drastis saat melihat sumber energi. Dia saat ini sedang bertunangan dengan dokter peri kecil dan tidak bisa membebaskan tangannya. Tidak diragukan lagi akan menjadi hal yang sangat buruk jika Xiao Yan bergabung dalam pertempuran saat ini. Han Feng, hentikan dia! Tubuh Mo Tianxing bergetar saat dia memikirkan nasibnya jika secara diam-diam diserang oleh hal yang menakutkan itu. Karena dia tidak dapat membebaskan dirinya dari dokter peri kecil, dia hanya bisa berteriak marah ke arah Han Feng. Alis Han Feng berkedut sedikit setelah dia mendengar tangisan Mo Tianxing. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Fang Yan dan dua sampah lainnya bahkan tidak dapat memblokir satu orang, tubuhnya berbalik. Dia mulai bergegas ke tempat Xiao Yan berada setelah kata-katanya terdengar. Apakah Anda memperlakukan saya yang lama sebagai tidak ada? Suqian tertawa ketika sosok manusia melintas dan muncul di depan Han Feng saat yang terakhir bergerak. Pergilah, orang tua bodoh yang tidak akan mati. Ekspresi Han Feng menjadi dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar Dou Qi yang kuat melesat ke arah Suqian. Langkah Suqian sedikit berhenti. Dia menjentikkan lengan bajunya, dan kain lembut di sekitar mereka berubah menjadi benda seperti logam yang menghantam pilar itu. Lengan bajunya menghancurkan pilar di tengah ledakan energi yang keras dan jelas. Memang cukup sulit bagi diriku yang dulu untuk mengalahkanmu. Namun, seharusnya tidak menjadi masalah jika saya ingin menahan Anda. Suqian tersenyum pada Han Feng saat Dou Qi yang agung melonjak seperti cahaya pelangi. Tubuhnya berubah menjadi cahaya kilat yang mengandung momentum menakutkan saat dia bergegas ke Han Feng. Dia dengan tegas menempel padanya sekali lagi. Han Feng hanya bisa mengeluarkan raungan marah di hadapan ketangguhan Suqian. Dou Qi yang kuat di tubuhnya benar-benar meledak. Pilar Dou Qi yang berukuran beberapa ratus kaki menyapu langit seperti pedang besar. Puncak gunung di sekitarnya retak pecah setelah menyapu pilar Dou Qi ini. Sementara Xiao Yan dan yang lainnya terlibat dalam pertempuran besar,
aura yang menggetarkan jiwa dirasakan oleh cukup banyak orang. Tidak lama setelah ini, beberapa ahli dari wilayah sudut hitam bergegas. Mereka buru-buru menarik jarak dengan hati yang ketakutan ketika mereka melihat pertempuran besar yang menggetarkan jiwa di langit. Jika mereka terseret ke dalam pertempuran setingkat ini, mereka akan menderita bahkan jika mereka tidak mati. Menyusul peningkatan intensitas pertempuran besar di tempat ini, semakin banyak orang yang tertarik. Pada saat ini, beberapa orang dapat memahami sesuatu dari hal ini. Hal apa selain daya pikat air liur transformasi tubuh Bodhisattva yang dapat menyebabkan begitu banyak elit Do Usung bertarung? Meskipun cukup banyak orang yang menebak penyebab pertempuran besar itu, gelombang Do Uki yang menakutkan yang berulang kali ditransmisikan dari langit menyebabkan bahkan beberapa dari orang-orang dengan hati serakah itu diam-diam menahan. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk ikut serta dalam perjuangan semacam itu. Oleh karena itu, orang-orang yang mendambakan air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini hanya dapat menjadi pengamat, menonton pertempuran besar yang jarang terlihat di langit secara gratis. Di langit, seluruh perhatian Xiao yang ditempatkan untuk mengendalikan penggabungan dua jenis, api surgawi, di langit. Dengan kekuatannya saat ini, menggabungkan teratai api kemarahan Buddha, yang berisi dua jenis, api surgawi, sudah menjadi sesuatu yang dia cukup mahir. Tidak ada lagi perasaan tidak berdaya dan asing saat dia mengendalikannya. Oleh karena itu, api inti teratai hijau dan api jantung yang jatuh dengan cepat bergabung di bawah dukungan kekuatan spiritualnya yang kuat. Bang! Sosok Anggun melintas di langit dengan cara seperti kilat. Kekuatan menakutkan di tangannya tampaknya telah menembus penghalang langit. Sebelum telapak tangannya tiba, kekuatan menakutkan yang dikandungnya sudah mendarat di Kishan yang berwajah pucat. Bruk! Kekuatan menakutkan ditularkan dari tangannya. Warna darah segera melonjak ke wajah Kishan saat seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Bahkan dadanya tenggelam di bawah kekuatan yang sangat besar itu. Kishan memasuki kondisi luka parah setelah menerima pukulan yang begitu berat. Tubuhnya seperti meteorit saat menabrak hutan luas di bawah di depan tak terhitung tatapan kaget di sekitar pegunungan. Xian menghembuskan napas lembut saat dia mengalahkan Kishan dengan satu telapak tangan. Dada penuhnya mulai naik dan turun dengan goyah bersama dengan pernafasan dan pernafasannya. Cahaya ungu di tubuhnya tiba-tiba meletus dan tubuh Xian yang matang, memikat, dan indah mulai menyusut di tengah letusan ungu ini. Penyusutan berlanjut untuk beberapa kedipan singkat. Kecantikan yang dewasa sekali lagi berubah menjadi gadis kecil di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Xian tampak sedikit pucat setelah kembali ke penampilan aslinya. Jelas, transformasi sebelumnya telah membuatnya lelah. Xian mengusap keringat di dahinya yang halus. Tatapannya mengembara ke arah Xiao Yan. Pada saat ini, dua api berwarna di tangannya telah bergabung sepenuhnya. Teratai api hijau giok seukuran telapak tangan muncul di atas tangannya. Teratai api hijau giok digantung di atas tangan Xiao Yan sementara perlahan diputar. Itu memancarkan kilau samar yang tampak seperti karya seni yang sempurna dan tanpa celah, indah dan memikat. Namun, keindahan ini menyembunyikan energi penghancur. Hati Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat teratai api terbentuk. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Xian dari kejauhan. Dengan jentikan tangannya, pil obat ditembakkan sebelum mendarat tepat di depan yang terakhir. Xian mengkonsumsi pil obat tanpa ragu-ragu. Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiao Yan. Matanya menunjukkan kehati-hatian saat dia mengamati pengamat sekitarnya di pegunungan. Kamu telah melakukannya dengan baik. Xiao Yan menepuk kepala kecil Xian dan memujinya. Segera, wajahnya terangkat saat dia melirik antara medan pertempuran Mo Tianxing dan Han Feng. Suara jernih yang mengandung Do Uki bergema di pegunungan. Pemimpin sekte Mo, Han Feng, siapa yang bersedia menerima ini? Suara Xiao Yan menyebabkan ekspresi Han Feng dan Mo Tianxing, yang terlibat dalam pertempuran, berubah. Lawan mereka bukanlah orang biasa dan mereka harus memfokuskan perhatian penuh mereka pada pertempuran. Tak satu pun dari mereka yang berani diganggu. Jika Xiao Yan menggunakan teknik Dou teratai api yang sangat kuat untuk secara diam-diam menyerang mereka, kemungkinan nasib mereka akan sangat mengerikan.
Jika mereka tidak berhati-hati, lawan mereka akan merebut celah mereka dan memberikan pukulan fatal. Pikiran ini muncul di kedua hati mereka dengan cara seperti kilat. Mo Tianxing melepaskan diri dari dokter peri kecil beberapa saat kemudian. Dia buru-buru tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, pemimpin sekte Xiao, tolong jangan gegabah. Xiao Yan melirik Mo Tianxing. Dia tersenyum saat dia bertanya, apakah pemimpin sekte Mo ingin terus berjuang? Mata Mo Tianxing menyapu sekali dan hatinya tenggelam. Dia tidak berharap Xiao Yan dapat membunuh 3 sesepuh dari lembah api iblis secepat ini, menyebabkan situasinya menjadi sangat buruk. Dia sudah jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran dengan dokter peri kecil. Jika Xiao Yan, dengan kartu trufnya yang tak ada habisnya akan ditambahkan, itu hanya masalah waktu sebelum mereka kalah. Mata Mo Tianxing dengan cepat melompat-lompat. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menghela nafas, menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan berkata, kamu memang layak menjadi kepala gerbang Xiao. Nenek moyang ini, Dou Zong, sekarang telah mengalami taktik seperti itu. Lupakan. Sekte Kaisar Hitam tidak akan lagi ikut campur dalam masalah ini hari ini. Keributan segera terjadi di sekitar pegunungan setelah kata-kata Mo Tianxing terdengar. Banyak tatapan kaget menyapu ke arah pemuda berjubah hitam yang telah menakuti seorang elit Dou Zong dengan satu kalimat. Gengsi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Kepala gerbang Xiao memang memiliki kemampuan menakutkan yang bahkan ditakuti oleh seorang elit Dou Zong. Setidaknya itulah yang diklaim oleh rumor. Kata-kata Mo Tianxing juga secara alami melayang ke telinga Han Feng. Ekspresinya segera menjadi sangat jelek. Setelah kehilangan Mo Tianxing untuk menahan dokter peri kecil, bagaimana dia akan berurusan dengan 2 Dou Zong serta Xiao Yan, yang menunggu untuk menerkam dari belakang, sendirian? Xiao Yan tersenyum setelah melihat Mo Tianxing perlahan mundur. Namun, teratai api kemarahan Buddha di tangannya tidak menunjukkan tanda-tanda hamburan sedikitpun. Sebaliknya, di bawah stimulasi Dou Qi di dalam tubuhnya, itu berubah menjadi hijau tua. Selain itu, dokter peri kecil juga telah mengambil kesempatan untuk muncul di samping Xiao Yan, melindunginya. Tatapan dinginnya yang jelas terkunci pada Mo Tianxing yang menarik diri. Kata-kata rubah tua ini tidak memiliki apapun untuk dipercaya. Namun, Mo Tianxing tidak berani memainkan trik apapun di depan tatapan mengancam kelompok Xiao Yan. Dia dengan patuh mundur agak jauh sebelum menyapu pandangannya ke sekitar langit. Ekspresinya tanpa sadar berubah setelah gagal menemukan jejak Moya dan Qishan. Segera, tatapannya buru-buru menyapu sekeliling. Tubuhnya bergerak beberapa saat kemudian, berubah menjadi seberkas cahaya saat dia bergegas ke tempat di mana Moya mendarat sebelumnya. Sekitar 2 menit kemudian, Mo Tianxing memegang sosok manusia menyedihkan yang memiliki nafas lelah. Dia perlahan naik ke udara. Hihi, gadis kecil ini benar-benar tidak tahu bagaimana menahan. Namun, saya sudah memiliki pemikiran untuk mengajari orang ini pelajaran. Hari ini, saya akan menganggap ini sebagai pelajaran awal. Mo Tianxing meraih Moya dan hanya melepaskan batu besar di dalam hatinya ketika dia mengetahui bahwa yang terakhir masih hidup. Dia menertawakan Xian. Namun, meski ada senyum di wajahnya, ekspresi geram dan menyeramkan tersembunyi jauh di dalam matanya. Dari kelihatannya, dia akan menyerang dan membunuh Xian seandainya dia tidak takut pada dokter peri kecil dan teratai api kemarahan Buddha di tangan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum, sepertinya tidak merasakan permusuhan tersembunyi di dalam mata Mo Tianxing. Mulutnya mengeluarkan peluit dan para ahli dari gerbang Xiao dan Akademi Jianan dengan cepat melarikan diri dari keterikatan mereka dan dengan cepat bergegas ke lokasi yang pertama. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Li buru-buru bertanya kapan dia muncul di depan Xiao Yan. Cara cemasnya sepertinya takut Xiao Yan menderita beberapa luka. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah melihat aura semua orang menjadi agak tidak stabil karena mereka mengalami pertempuran besar, dia melambaikan tangannya dan berkata, Sekte Kaisar Hitam tidak akan lagi ikut campur. Han Feng dan para ahli dari lembah api iblis yang hadir tidak perlu ditakuti. Xiao Li tertawa. Tatapannya dipenuhi ketakutan saat dia melirik teratai api di tangan Xiao Yan. Itu memancarkan energi menakutkan yang menyebabkan seluruh tubuhnya merasa tidak nyaman.
Dia tertawa, kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk menakut-nakuti Mo Tianxing bahkan tanpa menyerang. Xiao Yan tersenyum dan berkata, orang tua itu takut aku akan menggunakan teratai api kemarahan Buddha untuk mengganggunya dan membiarkan dokter peri kecil menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Jika tidak, hanya teratai api kemarahan Buddha saja tidak akan cukup untuk menakuti rubah tua ini. Apa kau sudah memegangnya? Xiao Li samar-samar mengangguk sebelum segera menggunakan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua untuk bertanya. Xiao Yan tertawa pelan sebelum menurunkan dagunya di depan mata Xiao Li yang terkejut. Pemimpin sekte Mo, kamu seharusnya tidak tertipu oleh anak kecil ini. Tindakan Anda hari ini telah menyinggung perasaannya. Bahkan jika dia tidak menemukan masalah dengan Anda hari ini, dia pasti akan datang dan mencari Anda di masa depan. Bagaimana Anda akan menangani mereka sendirian? Tangisan dingin Han Feng tiba-tiba bergema di langit saat Xiao Yan dan Xiao Li sedang bercakap-cakap. Akhirnya, itu ditularkan ke telinga Mo Tianxing. Mo Tianxing mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata Han Feng. Segera, dia berbicara dengan tenang, ini adalah masalah sekte saya dan Anda tidak perlu diganggu dengan itu. Meskipun janji Anda kepada saya menarik, itu adalah prasyarat bahwa saya memiliki hidup untuk menikmatinya. Oleh karena itu, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Mengingat kelihayan Mo Tianxing, dia secara alami sadar bahwa kekuatannya hanya bisa setara dengan dokter peri kecil. Jika Xiao Yan, yang memiliki kekuatan yang mengejutkan, dimasukkan, dia pasti akan dikalahkan. Selain itu, takdir dikalahkan mungkin berarti kehilangan nyawa lamanya. Mo Tianxing tidak perlu memikirkan apakah harus memilih antara hidup dan godaannya. Kata-kata Mo Tianxing membuat wajah Han Feng berkedut. Setelah mengutuk, bajingan tua, di dalam hatinya, dia menarik tubuhnya dari penindasan Suqian. Hati Han Feng mengerti dengan jelas bahwa jika Mo Tianxing benar-benar mencuci tangannya, dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri untuk hidupnya. Bagaimanapun, dia sendiri tidak bisa bersaing dengan dua elit Do Uzong. Selain itu, ada Xiao Yan yang siap melempar skill Dou teratai api yang menakutkan setiap saat. Jika dia terus terjerat dalam situasi seperti itu, dia hanya bisa digambarkan mencari kematian. Han Feng, yang sama-sama berkerumun di wilayah sudut hitam selama bertahun-tahun, juga mengerti bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kehidupannya ini. Xiao Yan, jangan berpikir bahwa kamu akan baik-baik saja dengan memegang air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Saya tidak akan menyerah. Hari ini, Anda telah membunuh 3 sesepuh dari lembah api iblis. Hantu setan tanah tua, nama panggilan, tidak akan melepaskanmu. Pada saat itu, Anda pasti akan kesulitan lolos dari kematian bahkan jika Anda mendapat dukungan dari Akademi Jianan. Han Feng menarik tubuhnya dan dengan cepat menciptakan jarak yang aman antara kelompok Suqian dan Xiao Yan. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya sebelum senyum ganas melintas di matanya saat dia mengeluarkan teriakan tajam. Han Feng tidak menyembunyikan teriakannya ini. Oleh karena itu, kata-katanya segera jatuh ke banyak telinga di pegunungan sekitarnya. Percakapan pribadi meledak dalam sekejap. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva ada di tangan Xiao Yan. Xiao Yan. Apa itu kepala, gerbang Xiao? Hehe, air liur transformasi tubuh Bodhisattva benar-benar hal yang baik. Jika seseorang ingin pergi dengan selamat, dia harus memiliki beberapa kemampuan.